Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di episode kali ini saya ingin sharing tentang apakah benar teman-teman pendapatan adalah kunci untuk menjadi kaya gitu. Sampai di sini dulu nih teman-teman. Teman-teman setuju nggak? Kalau setuju mungkin boleh ucapkan di dalam hati gitu ya. Atau saya coba tanya deh sama videografer saya gitu. Setuju nggak bro? Setuju. Nah, setuju nih videografernya ya. Nah, coba kita lihat apakah benar nggak gitu. Penghasilan adalah kunci untuk menjadi kaya. Saya punya PPT-nya teman-teman, saya coba share ya. Nah, biasanya teman-teman, dari semua orang ya, dari rata-rata kita gitu ya, semakin besar income kita, pendapatan kita, ya, penghasilan kita, biasanya kunci untuk menjadi kaya adalah mengurangi expense gitu. Jadi, rumus untuk menjadi kaya pasti semua orang sudah tahu lah ya. Perbanyak income, perbesar income, mengurangi expense gitu ya. Kurangi expense kita. Kalau punya gaji 10 juta, ya udah. Kalau pengeluarannya mau cepat banyak uangnya ya, biar bisa ditabung atau diinvest, ya kalau bisa pengeluarannya 3 juta atau 5 juta gitu ya. Biar sisanya 5 juta kita invest gitu. Tapi pada lapangannya gitu ya, pada kejadiannya, kita lihat biasanya income-nya membesar, expense-nya juga membesar. Nah, ini buat teman-teman coba lihat benar nggak? Biasa kalau kita gajinya naik gitu ya, atau dapat ada bonus lebih apa gimana, biasa pengeluarannya juga lebih. Karena kita secara nggak langsung ya, psikologi of money kita nih, psikologi tentang uang kita, ya udahlah, mungkin saya udah dapat uang lebih banyak, mending saya rayain aja gitu, saya nikmatin sebentar gitu ya, mumpung masih ada gitu. Jadi kita lupa akan kenikmatan jangka panjangnya gitu. Mungkin kita nikmati yang secepatnya dulu, yang jangka pendeknya gitu. Akibatnya, ya ini kurang baik gitu. Kalau bisa kan, karena kita mau jadi kaya lebih panjang gitu ya. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah income-nya tetap sama ya, tapi expense-nya nambah gitu. Contohnya, misalnya dia punya income 1 bulan 10 juta. Dari income 10 juta, dia spend 11 juta. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Mungkin dia ngutang gitu caranya. Jadi mungkin karena income 10 juta, bisa teman-teman udah punya kartu kredit gitu ya. Apalagi yang kerja di daerah ibu kota. Dia punya kartu kredit, tanpa sadar dia gesek sana-sini, shopping, apa beli sana beli apa gitu ya. Akhirnya setelah tagihannya keluar, dia baru kaget gitu, loh kok bisa sampai 8 juta gitu ya, belum termasuk uang makannya segala macam gitu. Nah akhirnya malah nombok teman-teman. Nah itu lebih nggak baik lagi gitu. Nah di sini saya ingin pecahkan sampai akhir, apakah benar pendapatan adalah kunci untuk menjadi kaya. Ada satu cerita sangat bagus di buku The Psychology of Money, di mana dia menceritakan teman-teman, nggak semua orang ya yang gajinya besar itu menjadi kaya in the long run gitu, in the long term. Tapi justru ada cerita, ada satu OB teman-teman ya, dia yang ya teman-teman tahu lah kalau OB pasti pendapatannya standar gitu atau enggak di bawah UMR. Mungkin kalau di US itu standar ya di UMR gitu. Tapi in the long term dia setelah 20 tahun mendatang, karena dia dapat uang, dia invest tiap bulan, dia invest saham blue chip yang dia mengerti gitu ya. Dia percaya bahwa 20 tahun ini akan bertumbuh lebih besar lagi. Ternyata setelah 20 tahun kemudian, benar, uangnya menjadi puluhan miliar, teman-teman. Sedangkan dia bandingkan lagi dengan orang yang lulus kuliah di Harvard, ya. Teman-teman tahu, Harvard itu kan one of the best, one of the yang paling bagus lah gitu kan, yang paling terkenal gitu. Untuk masuknya aja susah. Yang orang lulusan dari sana, justru income-nya besar, dia nggak menjadi kaya teman-teman, karena spending habitnya gitu, the psychology of money-nya yang mengatur dia untuk tidak bisa menjadi kaya. Nah, di sini yang ingin saya ceritakan teman-teman, bukan cuman pendapatan besar kita akan menjadi kaya, tapi bagaimana kita mengelola uang tersebut teman-teman. Nah, setelah itu saya punya lagi kuncinya gitu. Kenapa orang bisa berubah sekarang ya? Karena pertama adalah zaman sudah berubah teman-teman. Jadi dari kebiasaan kita ini yang akan merubah gaya hidup kita. Terus yang dari gaya hidup ini yang akan menciptakan keuntungan atau kerugian masa depan. Nah itu gimana? Contohnya teman-teman, karena zaman sudah berubah, kalau kebiasaan kita tiap hari ngeliatin produk gitu atau ngeliatin e-commerce ya. Sekarang kan enak nih, ada tiap hari flash sale 10.10, 11.11 gitu ya. Karena kita lihat murah, padahal itu terkesannya wah ini lucu, kita beli ya, kita punya kebiasaan suka begitu, akibatnya menimbulkan gaya hidupnya juga begitu. Ya tiap bulan ya kita ngulangin hal yang sama terus. Akhirnya gaya hidup ini menciptakan kerugian masa depan. Nah, percaya tidak percaya, teman-teman boleh cek gitu ya, teman-teman pernah melakukan hal ini nggak gitu. Tapi kalau berbeda dengan kebiasaannya yang baik gitu ya, misalnya dia suka nabung
beli emas gitu, beli properti, beli tanah, beli saham ya. Nah, itu akan menciptakan gaya hidup yang baik. Jadi mungkin gaya hidupnya sederhana aja. Yang penting dia invest dulu, dia belikan emas dulu, belikan tanah dulu, belikan saham dulu ya. Akhirnya menciptakan apa? Keuntungan masa depan teman-teman yang akan dia tuai di 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang gitu. Nah, ini sudah sangat bisa kita lihat lah banyak contoh-contohnya di masyarakat gitu teman-teman. So, saya ingin sharing agar teman-teman mempunyai habit dan kebiasaan yang baik. Akibatnya bisa menimbulkan keuntungan yang baik juga buat masa depan. Nah, ini yang lucu teman-teman. Saya mau nanya nih, bagaimana kita caranya untuk menghabiskan 1 miliar? Gampang atau susah teman-teman? Pastinya gampang dong, karena untuk menghabiskan 1 miliar gitu. Nah, teman-teman tinggal kalau di Jakarta nih, kita masuk aja di Mall Plaza Indonesia gitu ya, paling terkenal brandednya segala macam gitu. Kita spend di sana, mungkin 2 jam habis gitu. Kita belikan semua barang branded gitu ya, atau enggak kita masuk ke showroom mobil gitu ya. Bahkan udah bisa 1 menit habis gitu. Kita beli, tunjuk saya mobil ini nih, harganya yang 1 M. Ya udah 1 M-nya habis gitu. Tapi sebaliknya nih teman-teman, saya balikkan. Bagaimana cara mendapatkan 1 miliar dalam 1 jam. Nah, ini kan tadi kita habiskan dalam 1 jam. Nah, cara dapatnya 1 miliar ini dalam 1 jam gimana? Mungkin saya pun nggak tahu caranya gimana, teman-teman. Karena saya belum pernah mendapatkan 1 miliar dalam 1 jam gitu. Atau 1 hari gitu ya. Tapi harus saya kumpulkan dulu selama perjalanan yang cukup panjang gitu. 3 tahunan ya, teman-teman. Nah, ini yang saya pengen ceritakan ke teman-teman. Bahwa menghabiskan itu cenderung gampang gitu. Jadi, pendapatan mungkin adalah kunci, tapi yang harus kita kontrol adalah pengeluarannya juga teman-teman, biar nggak bocor gitu ya. Embernya nggak bolong gitu, biasa kan ada gambarnya itu. Kalau embernya banyak bolong, airnya keluar semua teman-teman. Jadi kita harus punya ember yang kalau bisa rapat gitu ya, nggak ada celahnya gitu. Terus ini juga ada sedikit tentang mindset teman-teman. Terkadang kita punya mindset adalah sangat bertabrakan teman-teman, sangat tidak masuk akal, irasional intinya. Jadi kita kadang, contohnya nih saya kan orangnya suka nge-gym nih, tapi saya pengen badan saya besar tanpa makan makanan yang sehat gitu. Kira-kira bisa nggak? Itu kan berlawanan sekali. Pengen badannya berotot, lean ya, berbentuk gitu, tapi tidak mau makan makanan yang sehat gitu. Maunya makan Padang, maunya makan Kentucky Fried Chicken, maunya makan yang gorengan atau yang manis-manis. Ya sebenarnya nggak bisa teman-teman. Tapi kenyataannya kan banyak yang mau gitu kan. Pasti kita pernah ketemu orang, misalnya saya ketemu Ade Rai ini. Oh saya pengen banget badannya kayak beli Ade gitu. Tapi tiap hari makan KFC bisa nggak? Ya pasti diketawain sama dia gitu. Mana bisa kan? Karena itu tidak masuk akal gitu. Nah ini juga sama dengan hal keuangan gitu teman-teman. Orang suka membanding-bandingkan, oh enggak lah saya ngapain kontrol expense saya gitu. Ini kan saya masih muda, saya nikmatin dulu aja. Tapi dia mau berharap akan kaya di 5 tahun mendatang gitu, atau 10 tahun mendatang. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak masuk akal kan. Ya kalau kata Ade Rai ya, kecerdasan keuangan kita itu masih kurang gitu. Atau ya sangat tidak masuk akal teman-teman. Jadi akibatnya ya hasilnya ya tidak ada gitu teman-teman. Nothing gitu kan. Nah setelah itu saya ingin cerita lagi tentang bagaimana agar semuanya make sense gitu, agar kita mengelola dengan baik, kita pengeluaran juga baik gitu. Nah di sini saya ada sharing tentang consumptive expense gitu. Jadi saya ada satu diagram by Lee Ka-shing. Ini sangat terkenal ya, mungkin sudah pernah lihat di mana-mana. Jadi kita bagi, kita punya pengeluaran ya. Ada yang ke investment gitu, ada yang untuk self education, ada yang untuk holiday, ada yang untuk traktir orang makan yang lebih sukses gitu teman-teman. Nah di sini kalau bisa minimal kita untuk traktir yang investment dulu ya. Kalau bisa itu di 20% sampai 30%. Tapi kalau belum pernah mulai ya orang selalu menyarankan 10% dulu, karena kalau udah terbiasa baru dinaikin teman-teman. Nah sampai selanjutnya kalau bisa living expense. Kalau saya dulu sampai 30%, kalau tidak bisa ya 50% atau 60% teman-teman. Nanti baru ada yang making friends, terus ada yang education, nah ditambahin teman-teman. Itu juga ya at the end kembali lagi baik itu positifnya ke teman-teman masing-masing gitu. Impact-nya itu teman-teman yang merasakan. Nah ini adalah contoh consumptive expense yang sangat direkomendasikan lah, karena ini mempunyai diambil dari punya Lee Ka-shing, orang terkaya di Hong Kong ya teman-teman, konglomerat di Hong Kong. Terus selanjutnya teman-teman,
Nah, ini adalah good investment versus bad investment. Ini juga yang sering di pola pikir masyarakat suka membanding-bandingkan, wah ini kayaknya sekolah sangat bagus, tetapi informal education nggak bagus gitu ya. Yang formal education yang artinya kita kayak SD, SMP, SMA, kuliah, nah itu formal. Itu yang tiap bulan kita bayarkan, waktu itu ada uang pendaftaran, tiap bulan bayar SPP. Itu kayak sebenarnya kita invest teman-teman. Invest ke diri kita agar, wah one day saya bisa tamat sekolah, saya bisa cari kerja yang lebih baik gitu kan. Nah, sedangkan di informal education, orang malah memandang rendah teman-teman. Dia bilang, wah jangan deh, nggak usah beli baca buku, ngapain baca ini kan, mendingan beli buku, kalau buku yang sekolah nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau beli yang informal, buku yang tentang cara orang sukses gimana gitu ya, tentang bagaimana misalnya Jack Ma bisa menjadi seperti hari ini, nah itu orang malah memandang rendah. Justru kalau menurut saya nih, itu yang harus ditekankan, yang lebih ditinggikan teman-teman porsinya. Jadi bagi saya, yang sampai hari ini mengubah saya adalah informal education, karena saya bertemu orang gitu ya, jadi yang tadi making friends gitu, traktir orang yang lebih sukses makan gitu, terus beli buku saya belinya banyak sekali teman-teman ya. Terus ada lagi satu lagi, ikut seminar gitu. Saya ikut seminar dari awal ke sini sampai hari ini mungkin spendnya sudah sampai 20 juta 30 juta, karena saya sudah pernah ikut sampai ke Singapura gitu kan, sampai saya usahakan beli yang VIP waktu itu agar bisa ketemu sama Mary Buffett. Nah, itu saya spend sudah 20-30 juta, teman-teman. Itu menurut saya sangat worth it. Kenapa? Karena itu yang membuat saya lebih baik lagi sampai hari ini. Bukan saya memandang rendah formal education ya, tapi yang saya merasa ya, ketika saya lulus, saya kurang memakai di sana. Ilmunya saya jarang kepake gitu. Tapi saya lebih kepake yang informal gitu. Nah, itu yang membuat saya, wah, makanya kita harus spend, menurut saya ini adalah good investment gitu ya. Itu yang mengubah pola pikir dan mindset saya. Kalau kata Warren Buffett adalah, the best investment in yourself adalah ya invest ke diri kita sendiri gitu. Itu yang paling the best teman-teman. Return-nya ya tidak terhingga. Tidak ada bisa dibalikin 100 kali, 1000 kali. Tergantung kitanya sendiri teman-teman. Nah itu yang informal education. Nah yang terakhir gitu. Tadi kita kan udah ngobrol soal consumptive expense. Nah ini tentang self-control formula. Dimana adalah rumus kebutuhan versus keinginan. Ini sangat penting teman-teman. Karena ketika kita baru awal mulai, kita nggak punya rumus ini. Ya kita yang akan dikontrol sama uang gitu kan. Kalau bisa kita yang mengontrol uang. Karena kita sudah ngerti jangka panjangnya, kebutuhannya bagaimana, keinginannya bagaimana. Itu akan menciptakan satu pola hidup yang lebih baik. Ini saya pernah sharing di video rumus kebutuhan versus keinginan. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu lebih detail, lebih lanjut, silahkan nonton videonya ya teman-teman. Nah, dari sini mungkin materinya saya cukup sampai di sini teman-teman. Semoga buat teman-teman yang mikir kalau pendapatan adalah income untuk menjadi kaya, yes itu betul, tetapi ingat untuk mengatur pengeluarannya teman-teman. Karena sudah banyak sekali yang terbukti yang pendapatannya besar, tapi pengeluaran besar akhirnya tidak jadi apa-apa. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat tambah sehat, tambah kaya. Thank you.